Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Guru Hebat. Ini adalah aksi nyata saya. Setelah melewati modul 1.3, modul 1.4. Nah, kawan-kawan, hari ini kami berkolaborasi dengan kelompok 11B dan kelompok 9, di mana kami terdiri dari 9 orang yang bersama-sama membagikan budaya positif kepada lembaga-lembaga yang kami undang bersama di SMPN 2 Pesanggerahan. Modul 1.4. Nah, kawan-kawan, hari ini kami berkolaborasi dengan kelompok 11B dan kelompok 9, di mana kami terdiri dari 9 orang yang bersama-sama membagikan budaya positif kepada lembaga-lembaga yang kami undang bersama. Ibu Anjali, Dewi, selamat ya, serta Bapak dan Ibu yang saat ini punya kesempatan menjadi calon pemuda angkatan 7. Tidak lupa kepada Bapak Ibu dan yang lain, termasuk calon-calon guru penggerak angkatan berikutnya atau angkatan 9. Kebetulannya di pagi hari ini kita mengucapkan syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melindunginya pada keberkahan di ruang ini. Ibu Anjali, Dewi, selamat ya, serta Bapak dan Ibu yang saat ini punya kesempatan menjadi calon pemuda angkatan 7. Tidak lupa kepada Bapak Ibu dan yang lain, termasuk calon-calon guru penggerak angkatan berikutnya atau angkatan 9. Kebetulannya di pagi hari ini kita mengucapkan syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melindunginya pada keberkahan di ruang ini dan kondisi saat ini. Shalawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa kita bersama. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sejawat, perkenalkan nama saya Dewi Anjarani, bisa dipanggil Dewi, bisa dipanggil Anjar, tapi kata Bu Sulis dia tidak suka saya dipanggil Dewi, dia sukanya saya dipanggil Anjar. Jadi monggo semuanya bisa panggil saya Bu Anjar. Baik, jadi kalau dalam guru penggerak itu ada peran, ada nilai. Nah, kenapa peran dan nilai ini kita kenalkan terlebih dahulu sebagai bekal rekan-rekan yang ingin menuju ke seleksi mengajar atau seleksi wawancara. Jadi yang pertama, di dalam seleksi mengajar, nanti kita itu seperti bagaimana kita membimbing siswa dan kandungan bimbingan kita, arahan kita, tugas-tugas kita, atau bagaimana kita mengondisikan mengelola kelas itu mengandung peran sama nilai-nilai guru penggerak. Melihat orang melatih sepak bola, oke. Mungkin berarti menjadi coach bagi guru lainnya mungkin bisa dihilangkan. Jadi artinya menjadi coach itu mungkin apa, Bu? Mungkin kita bisa pernah melihat orang melatih menjadi pelatih itu artinya apa? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Nurhalidah. Kebetulan rumah saya di depan lapangan. Jadi saya sering melihat seorang pelatih. Seorang pelatih itu berarti memberi contoh, terus kemudian mengorganisasi, apa lagi ya?
banyak hal yang dilakukan Memberi perintah? ya memberi perintah. Yang jelas yang saya tahu itu Pernah melihat orang melatih sepak bola? Oke. Mungkin berarti menjadi coach bagi guru lainnya mungkin bisa dihilangkan. Jadi artinya menjadi coach itu mungkin apa, Bu? Mungkin dengan bisa pernah melihat orang melatih menjadi pelatih itu artinya apa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Nurhalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggerani dari SDN 8 Sumeraga. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video koneksi antara modul 1.1 dengan 1.2. Bapak Ibu guru hebat, salah satu peran dari guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini kita dapat melihat bagaimana kita harus memimpin pelajaran dengan cara yang beragam, mengenalkan berbagai jenis media yang dapat menunjang pembelajaran. Tugas menuntun siswa juga diterangkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Siswa sejatinya memiliki kodrat alam, di mana kita sebagai guru kita harus membantu mereka menemukan kodrat alam dan membantu mereka menuntun ke arah kodrat zaman atau tuntutan zaman. Melalui kartu kunjung digital dan scan barcode, pustakawan tidak lagi harus mencatat secara manual kedatangan atau kunjungan siswa ke perpustakaan, melainkan tinggal scan dengan Android yang dimiliki, dan semua database akan terrecord secara langsung ke Google Sheet dari Google Gmail yang dimiliki oleh pustakawan. Baik, pada sesi ini budaya positif kami jelaskan melalui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sehingga peserta dari seminar mampu mengaitkan korelasi antara penerapan budaya positif dan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pada sesi ini kami mempersilahkan peserta seminar modul 1.4 untuk mengemukakan pendapat mereka tentang budaya positif dan disiplin positif pada lembaga mereka. Pada sesi ini kami mempersilahkan peserta seminar modul 1.4 untuk mengemukakan pendapat mereka tentang budaya positif. Apa kejadiannya
tadi sama Rahel kok kamu ujian-ujian kok bertengkar? Guyon. Terus saat yang kamu lakukan apa tadi? Guyonmu gimana? Jelaskan dong. Ya keras suaranya. Nih, bola menepuk. Asik. Bilang aja iya, jujur. Asik nggak sih kalau seperti itu? Guyonnya kayak gitu? Bagimu asik. Terus kalau baginya Rahel? Enggak. Dia merasa bagaimana? Marah, terganggu ya? Karena dia memang masih ujian, terus kamu jual bayi. Kamu suka kayak gitu? Memang ada rasa kepuasan gitu. Dulu Bu Guru sama kakaknya di sekolah, bukan sekolah, di rumah, ya suka gitu. Kakak sih yang suka jaga Bu Guru. Pas Bu Guru sudah mulai marah, terus nangis, terus dia kayak puas gitu. Kamu juga kayak gitu? Enggak. Kamu tahu kalau itu salah benar? Salah. Jadinya kalau orang guyon itu kan kamu ketawa, dia juga ketawa. Kalau ketawa salah satu, berarti namanya juga guyon-guyon, tapi lebih ke mengganggu. Kalau kamu senang, dia harus senang. Itu namanya guyon. Paham? Terus kalau ada hal seperti itu lagi, kamu menyadari itu salah kan? Kira-kira kamu ulangi lagi nggak? Di kesepakatan kita kan, kalau temennya guyu, kamu guyu, dia juga harus guyu. Dia bersedia, kamu juga harus bersedia. Nah, sepakat dulu, bermain sepakat dulu, guyonan ya sepakat dulu, sama-sama ketawa. Itu kesepakatan kita. Kalau salah satunya merengut sampai nangis apa lagi, itu berarti belum diteruskan, nggak boleh teruskan. Jadi sudah tahu ya itu kesalahanmu dan kamu tahu bagaimana cara memperbaikinya. Sudah tahu cara memperbaikinya. Sudah? Oke. Jadi kamu sudah tahu konsekuensinya. Gimana caranya? Yang keras dong. Terus kesepakatan kita, jika kita merasa ketawa, teman ketawa juga. Ketika temanmu yang bocah guyon tadi nggak ketawa, kamu harus berhenti apa lanjut? Berhenti, berarti tidak saling menyenangkan. Jadi dia harus berhenti. Sudah sesuai kesepakatan. Jadi kamu sudah tahu untuk kedepannya bagaimana. Oke, terima kasih. Diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Terima kasih. Untuk memberi semangat para peserta, kami juga mengadakan kuis sehingga peserta mampu berpacu dalam prestasi dan memberikan sedikit apresiasi sebagai hasil dari kerja yang cepat dan tepat. Untuk memberi semangat, salah satu upaya untuk menerapkan budaya positif adalah bagaimana kita mau berbagi hal-hal baik kepada rekan sejawat atau lembaga lain di kecamatan yang kita bertugas, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat diterapkan bukan hanya di lembaga kita, namun juga di lembaga lainnya. Salah satu upaya untuk menerapkan budaya positif adalah bagaimana kita mau berbagi hal-hal baik kepada rekan sejawat atau lembaga lain di kecamatan yang kita bertugas, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat diterapkan bukan hanya di lembaga kita, namun juga di lembaga lainnya.
Berikut juga adalah contoh proposal inovasi yang kami beri nama Sukarelawan IT. Di sini kami menggait beberapa alumni-alumni yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau masih proses pendidikan. Ketika mereka berlibur, mereka memanfaatkan waktunya untuk berbagi, mengasah IT adik-adik kelas, atau mengabdikan diri di lembaga sebagai peserta sukarelawan IT. Budaya positif yaitu juga mampu bersama rekan sejawat memecahkan masalah yang ada di dalam lembaga atau menciptakan karya bersama dengan rekan. Budaya positif yaitu juga mampu bersama rekan sejawat memecahkan masalah yang ada di dalam lembaga atau menciptakan karya bersama dengan rekan. Budaya positif yaitu juga mampu bersama rekan sejawat memecahkan masalah yang ada di dalam lembaga atau menciptakan karya bersama dengan rekan. Budaya positif yaitu juga mampu bersama rekan sejawat memecahkan masalah yang ada di dalam lembaga atau menciptakan karya bersama dengan rekan. Budaya positif yaitu juga mampu bersama rekan sejawat. Berikut adalah contoh hasil kolaborasi dengan rekan sejawat sebagai wujud penerapan budaya positif berbagi dan kami lombakan dalam HUT PGRI yang ke-77. Perkenalkan, nama saya Sri Rosika, saya dari SD Negeri 10 Pesantren. Berikut adalah contoh hasil Hidup PGRI, solidaritas, kolaborasi dengan rekan sejawat sebagai wujud Saya akan menampilkan vlog yang berjudul sosialisasi dan observasi anak berkebutuhan khusus melalui Home Visit. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes! Selamat menyaksikan. Berikut adalah contoh hasil kolaborasi dengan rekan sejawat sebagai wujud penerapan budaya positif berbagi guna mendukung program pemerintah pada pendidikan inklusi. SDN 10 Pesangaran menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kaum disabilitas. Berikut adalah contoh hasil kolaborasi. Hai kawan-kawan, namaku Valentino Orlando Febriansa. Aku terlahir sebagai anak spesial. Walau kakiku dan tanganku susah digerakkan dan berbicara pun sulit, tapi aku semangat belajar. Apalagi teman-temanku baik semua. Sampai jumpa. Melalui observasi home visit, kami pihak sekolah bisa mengetahui apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh Valentino, sehingga ia tetap bisa sekolah dan orang tua merasa terdukung atas apa yang menjadi kesulitan mereka. Rekan sejawat sebagai wujud penerapan budaya positif berbagi dan kami lombakan dalam HUT PGRI yang ke-70. Allahumma barik Berikut adalah contoh hasil kolaborasi Roza rekan sejawat sebagai wujud penerapan budaya positif berbagi dan kami lombakan dalam HUT PGRI yang ke-70. Khususnya untuk Valentino, kami menyediakan kursi roda agar Valentino dapat tetap melakukan aktivitasnya seperti layaknya anak-anak lain. HUT PGRI yang ke-77. Selain kursi roda, kami juga membayarkan abonemen 50% sehingga dapat membantu beban dari wali murid dari Valentino untuk tetap semangat bersekolah. Terima kasih untuk kawan-kawanku. Kalian selalu menemaniku saat aku datang, saat aku beristirahat, mendorongku ke sana kemari untuk melihat dunia. Kalian juga mengantarkanku untuk pulang ke rumah. Terima kasih. Semoga cita-cita kalian tercapai dan menjadi anak sukses. Doakan aku juga ya. Dan kami lombakan dalam HUT
PGRI yang ke-77. Berikut adalah contoh hasil kolaborasi dengan rekan sejawat sebagai wujud penerapan budaya positif berbagi, dan Bagi kami Valentino adalah anak yang beruntung. ke-77. Kami pun sangat beruntung memilikinya. Semoga semua anak di Indonesia yang memiliki hal yang Berikut spesial adalah contoh dan memberikan hasil hak yang penuh untuk mereka untuk kolaborasi belajar dengan bersama. rekan sejawat Terima sebagai kasih. wujud penerapan budaya Assalamualaikum positif berbagi, warahmatullahi dan kami wabarakatuh. lombakan dalam Hidup PGRI, hidup yang guru, ke-77. solidaritas. Selain berbagi dengan pendidikan formal, kami juga berusaha untuk berbagi dengan pendidikan non-formal, penggiat-penggiat literasi dengan cara pembuatan MOU kerjasama untuk meningkatkan literasi yang ada di lembaga kami. Selain berbagi dengan pendidikan formal, kami juga berusaha untuk berbagi dengan pendidikan non-formal, penggiat-penggiat literasi dengan cara pembuatan MOU kerjasama untuk meningkatkan literasi yang ada di lembaga kami. Selain berbagi dengan pendidikan formal, kami juga berusaha untuk berbagi Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Budi Suprayet. Ini merupakan cuplikan pendampingan yang kami lakukan bersama pengajar praktik yang ditugaskan untuk terus mendampingi pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7.
semoga Bapak dan nanti bisa mendapatkan hidayah yang utama. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf mengganggu waktu mengajarnya karena memang adanya sistematika dari ibu penggerak ini, salah satunya adalah menularkan ilmu atau berbagi ilmu. Apa yang saya dapatkan selama pendidikan, setengah perjalanan pendidikan saya hingga saat ini ada beberapa yang mungkin berguna atau bermanfaat nanti demi kemajuan lembaga kita. Di dalam runtutan dari pendampingan ini, saya diperkenankan untuk membaca puisi. Boleh. Di sini ada tulisannya, makanya tadi malam saya dulu. Oke, siap. Oke. Tapi kalau di skip juga nggak apa-apa kan, Pak? Gimana? Di skip boleh. Ya, jangan skip lah. Jangan skip. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini adalah puisi dari Insinyur Soekarno ketika pertama kali Indonesia menyatakan merdeka secara jujur, secara de facto, yang berjudul Pak Muhammad Bukti masuk. Saya tidak akan banyak berimpresi ya, karena saya sudah cukup malu. Baik, puisinya seperti ini. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Elephant, dan gunung-gunung yang lain, ini aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, melainkan aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendapatkan atau mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Ibu Anjani Dewi selaku panitia serta Bapak dan Ibu yang saat ini punya kesempatan menjadi calon guru penggerak angkatan 7. Tidak lupa kepada Bapak Ibu dan yang lain, termasuk calon-calon guru penggerak angkatan berikutnya atau angkatan ke-9 dan ke-8. Alhamdulillahnya di pagi hari ini kita patutkan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan lindungnya kita dipertemukan di ruangan ini dalam kondisi yang sangat baik. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa kita berharap sama. Ibu Anjani Dewi selaku panitia serta Bapak dan Ibu. Bapak Guru hebat, terima kasih. Oh iya, seminar modul 1.4 ini juga didukung oleh kepala sekolah dari tempat kami diberi kesempatan untuk berbagi, yaitu Bapak Kholik dari SMP N2 Pesanggaran dan Bapak Kotwikal Sadik Kecamatan Pesanggaran, Bapak Muhammad Khalid. Terima kasih, kami dengan bangga didampingi oleh ketiga pejabat penting dalam pendidikan atau penyemangat kami untuk tetap selalu berbagi dan mengabdikan diri kepada negeri. Terima kasih, itu saja dari kami, dari kelompok 11B, dan saya sendiri, Dewi Anjarani, calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat, terima kasih. Oh iya, seminar modul 1.4 ini juga